Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas bab yang kedua, yaitu tentang sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Perlu kita ketahui bahwa akhlak terpuji itu ada 3 macam. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, pemaaf. Kita akan membahas satu persatu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yang pertama yaitu ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas menurut bahasa yaitu tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Adapun menurut istilah yaitu mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bertujuan mengharap ridho Allah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan para ulama untuk menghindari riya yaitu yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapus amal ibadah. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Yang keempat, banyak berzikir. Yang kelima, takut dengan murka Allah. Yang keenam, memperbanyak ibadah sirri, yaitu ibadah yang tersembunyi. Pertanyaannya, apakah ada kaitannya ikhlas dengan niat? Jawabannya adalah ikhlas sangat erat dengan niat, seperti dalam hadis innamal a'malu binniyat. Keikhlasan merupakan tanda ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syarat sah suatu amalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 146. Allah akan memberi pahala yang besar dan menempatkan orang-orang munafik yang bertaubat dan memperbaiki diri sebagaimana tempat orang-orang mukmin di surga. Amal perbuatan manusia harus dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya rasa pamrih dan riya ataupun pamer. Karena keikhlasan inilah amal perbuatan manusia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi balasan berupa pahala yang besar. Selanjutnya, perilaku ikhlas dalam ibadah dan perilaku ikhlas kepada sesama. Perilaku ikhlas dalam ibadah yang pertama, menyadari bahwa Allah yang wajib dan berhak disembah. Yang kedua,
menjaga hati dari riya dalam hal beramal dan beribadah. Yang ketiga, tidak menunda-nunda ibadah jika waktunya tiba. Yang keempat, selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah. Yang kelima, tidak membeda-bedakan jika telah tiba. Adapun perilaku ikhlas kepada sesama, yaitu yang pertama, gemar melakukan amal kebaikan dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Yang kedua, memberi selamat kepada orang lain yang mendapatkan rezeki. Yang ketiga, tidak mengharap pujian dan sanjungan dari orang lain. Yang keempat, berusaha memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, menyadari bahwa diri sendiri pernah berbuat kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya tentang mengenai ikhlas. An Abi Hurairah an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Adapun isi kandungan hadis tentang ikhlas, yaitu yang pertama, orang Islam yang ikhlas dalam berbuat, termasuk menafkahkan harta kepada keluarganya, maka amal perbuatannya tersebut dinilai sebagai sedekah. Yang kedua, orang yang berjihad, beribadah, dan berhijrah atau melakukan perbaikan diri demi kebaikan dengan mengharapkan sanjungan, upah, atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu tentang sabar. Sabar mempunyai dua arti, yaitu arti dalam bahasa yaitu tabah hati atau tahan terhadap cobaan. Yang kedua yaitu arti dalam istilah, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan sabar. Untuk perilaku sabar dalam ajaran agama Islam, penerapan sabar dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama, sabar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menahan kesusahan hidup, musibah, cobaan, dan penderitaan. Yang ketiga, sabar dari kesulitan dalam menjalankan perintah agama karena tekanan dari orang lain. Yang keempat, sabar menghadapi hambatan, ujian, dan rintangan dalam mencapai keinginan dan cita-cita. Nah, adapun cara membiasakan perilaku sabar. Yang pertama, mengawali setiap kegiatan dengan basmalah. Yang kedua, membekali setiap kegiatan dan ucapan dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang sabar. Yang keempat,
saling menasihati sesama muslim dalam kesabaran. Yang kelima, mengingat kembali tujuan hidup di dunia. Mengenai tentang sabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Mari kita baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Itu yang pertama, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadikan sholat dan sabar sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup. Yang kedua, dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup, orang-orang yang beriman hendaknya menyertakan Allah dalam mengatasinya. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang sabar dan mau menjadikan kesabaran sebagai salah satu sikap yang diperlukan dalam menghadapi cobaan, kesedihan, dan kesulitan hidup. Yang keempat, Allah memberikan gambaran bahwa kesabaran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan hidup, sehingga tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman untuk larut atau sedih dalam cobaan atau ujian hidup. Mengenai tentang sabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'un syukrun, fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra'un sabrun, fakana khairan lahu." Yang artinya, dari Abu Yahya, yaitu Suhaib bin Sinar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amat sangat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu. Sesungguhnya keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya, dan kebaikan yang sedemikian itu hanya untuk orang mukmin. Apabila ia mendapatkan kelapangan hidup, lalu ia bersyukur, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Sedang apabila ia ditimpa oleh kesukaran dan ia bersabar, hal ini pun adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis tentang sabar. Isi kandungan hadis tentang sabar yang pertama yaitu kesabaran seseorang akan semakin meningkat apabila ia berusaha meningkatkan kesabaran dengan berperilaku sabar dalam menghadapi permasalahan hidup, termasuk ketika bersodakoh kepada orang-orang yang meminta sodakoh. Yang kedua, seseorang yang ditimpa musibah harus sabar dan ikhlas dalam menjalaninya dengan mengharap pertolongan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang mukmin harus hidup berbaur atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar atau orang-orang di daerah lain. Saat berbaur ini biasanya terdapat orang-orang yang berbuat buruk, maka hendaklah orang-orang mukmin itu tetap sabar dalam menjalaninya, tetapi tetap dengan memberikan nasihat atau mengajak ke jalan kebaikan. Sabar dalam posisi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan pemaaf. Pemaaf artinya memberikan maaf kepada orang lain yang telah menyakiti kita atau berbuat salah kepada kita. Adapun perilaku pemaaf itu ada tingkatan-tingkatannya.
Yang pertama yaitu orang yang mampu menahan amarahnya. Yang kedua, orang yang memaafkan. Yang ketiga, orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti dirinya. Terkait tentang pemaaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surah Ali Imran ayat 134. Adapun isi kandungan Quran surah Ali Imran ayat 134 adalah yang pertama, orang yang mengaku bertakwa harus membuktikan diri dengan membiasakan diri menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dikala memiliki kelebihan harta maupun ketika tidak memiliki kelebihan harta. Yang kedua, Allah menyanjung orang-orang yang mampu menahan amarah dan bersedia memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, Allah memerintahkan orang-orang yang bertakwa untuk berbuat kebaikan kepada orang-orang yang pernah berbuat salah atau menyakitinya. Terkait tentang hadis pemaaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala adullukum ala akrami akhlaqin fid dunya wal akhirah, an tanfu'a amman zalamak wa tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak. Yang artinya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan akhlak yang paling mulia di dunia dan di akhirat, yaitu memberi maaf orang yang menzalimimu, menyambung silaturahim orang yang memutuskanmu, dan memberi orang yang menghalangimu. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun isi kandungan hadis tentang pemaaf, yaitu yang pertama, seseorang tidak emosional dalam menyikapi perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya, meskipun ia dihina atau disakiti. Biasanya ia tidak membalas dengan balasan yang serupa atau bahkan yang lebih kejam. Namun, ia akan melapangkan hati untuk senantiasa memberi maaf. Yang kedua, Allah akan memuliakan orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf. Dengan mempunyai sifat pemaaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka dalam kehidupan sehari-harinya. Kita bisa melihat contoh perilaku pemaaf di dalam tabel ini. Yang pertama yaitu memberi maaf dengan ikhlas. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam. Yang keempat, mengajak orang lain dalam berbuat kebaikan. Yang kelima, lapang dada dan memaklumi kekurangan orang lain. Itu dia salah satu pembahasan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 bab 2 dengan tema Sikap Ikhlas, Sabar dan Pemaaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak kelas 7 dan bagi kita semua umumnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Kita cukupkan pelajaran kita pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.